Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cengitit. Halo, apa kabar buat semuanya? Di kesempatan kali ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Dalam video kali ini saya akan memberikan informasi terkait pelaksanaan seleksi calon ASN 2021 langsung dari Badan Kepegawaian Negara. Dan sebelumnya saya sengaja memberikan informasi yang berbeda. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan seleksi calon ASN 2021 dari Badan Kepegawaian Negara. Kemudian ada rencana rekrutmen ASN tahun 2021. Seperti apa informasinya? Sebelumnya mari kita dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang akan saya berikan berikutnya. Kebijakan pengadaan ASN tahun 2021 ini telah disampaikan oleh Kemenpan RB, kemudian juga oleh BKN dan juga oleh Kementerian Pendidikan. Ada beberapa hal kebijakan yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semuanya terkait pengadaan ASN tahun 2021 ini. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang rencana jadwal seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021, mulai dari sekolah kedinasan, PNS dan P3K non-guru, dan P3K non-guru. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengadaan calon aparatur sipil negara ada beberapa pengertian, mulai dari PNS, P3K, ASN, dan sekolah kedinasan. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Sementara P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Selanjutnya, sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara, dengan pola ikatan dinas dan atau pola pembibitan. Dalam pelaksanaannya, data yang diambil oleh BKN yaitu merupakan data yang terintegrasi dengan beberapa instansi, yaitu mulai dari integrasi nomor induk kependudukan yang digunakan sebagai awal data pendaftaran SSC ASN bekerjasama dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil. Kemudian pengecekan data NUPTK ini dilakukan untuk validasi data pendidik dan tenaga kependidikan yang terdata pada Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian integrasi data akreditasi program studi maupun akreditasi universitas dan lembaga pendidikan tinggi ini dilakukan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan data nomor ijazah untuk diintegrasikan sebagai validasi pendidikan pelamar SSC ASN. Kemudian integrasi STR ini surat tanda registrasi adalah kerjasama antara BKN, Kementerian Kesehatan yang diintegrasikan bersama KKI atau Konsil Kedokteran Indonesia, KTKI Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan KFN Komite Farmasi Indonesia. Nah kemudian ini ada rencana pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Ini untuk sekolah kedinasan, seleksi sekolah kedinasan tahun 2021 diperkirakan ini akan dimulai dengan pendaftaran pada bulan April 2021. Kemudian seleksi P3K guru 2021 dengan formasi 1 juta guru diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Dan seleksi CPNS 2021 dan P3K non guru ini diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Selanjutnya pendaftaran dan verifikasi P3K guru 2021 akan dilakukan melalui SSP3K, sistem seleksi P3K, dan ujian seleksi yang direncanakan dengan menggunakan UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selanjutnya, pendaftaran dan verifikasi CPNS 2021 akan dilakukan melalui SSCN, yaitu sistem seleksi CPNS, dan ujian seleksinya akan menggunakan CAT BKN. Itu rencana pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Kemudian persiapan ujian seleksi CPNS 2021. Yang pertama adalah persiapan soal SKD. Soal SKD saat ini sedang difinalisasi oleh konsorsium untuk dapat digunakan pada pelaksanaan CPNS 2021. Kemudian persiapan soal SKB, ini BKN, Menpan, dan instansi pembina jabatan fungsional telah melaksanakan rapat pada tanggal 9 Februari 2021 membahas tentang penyusunan dan peremajaan soal SKB yang akan digunakan pada SKB CPNS 2021. Selanjutnya, Formasi CPNS 2021. Saat ini, Formasi CPNS 2021 sedang difinalisasi oleh Kementerian Pan-RB. Kemudian ada juga persiapan penyusunan soal SKB CPNS dan P3K. Untuk kesiapan soal itu sendiri, untuk menjamin pelaksanaan seleksi CPNS dan calon P3K yang dapat dipertanggungjawabkan, maka instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan kewenangannya harus segera memutakhirkan soal-soal kompetensi bidang jabatan fungsional termasuk soal ujian untuk calon P3K. Dan tingkat kesulitan soal harus standar baik level jabatan maupun antar wilayah. Penyerahan surat pernyataan yaitu pada tanggal 31 Maret 2021. Instansi menandatangani surat pernyataan komitmen penyusunan naskah soal seleksi ASN untuk jabatan fungsional dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Menteri Pan-RB paling lambat 31 Maret 2021. Kemudian penyerahan naskah soal yaitu tanggal 1 Juni 2021. Naskah soal SKB CPNS dan soal seleksi kompetensi teknis P3K disampaikan kepada Sekretariat Panselnas CASN tahun 2021 paling lambat tanggal 1 Juni. Rencana rekrutmen ASN untuk tahun 2021. Pengadaan ASN 2021 ini Kementerian Pan-RB bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BKN menyusun rencana ini sejak bulan Februari. Nah, Kementerian Keuangan juga berkontribusi dalam memberikan komitmen dukungan untuk penyediaan anggaran. Untuk guru P3K ini sekitar 1 juta formasi, pelamar dari guru honorer, ex tenaga honorer kategori 2 dan lulusan PPG. Kemudian pengadaan ASN di pemerintah pusat ini sekitar 83.000 formasi termasuk CPNS dan calon P3K sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengadaan ASN di pemerintah daerah ini sekitar 189.000 formasi, 70.000 P3K jabatan fungsional selain guru dan 119.000 CPNS jabatan teknis yang sangat diperlukan termasuk tenaga kesehatan. Dan jumlah tersebut merupakan kebutuhan untuk 2 tahun yaitu 2020 dan 2021. Jadwal pengadaan ASN 2021. Nah, dalam proses pembahasan ini masih dalam proses pembahasan dengan Kemendikbud dan BKN. Kemudian perekrutan 1,3 juta ASN merupakan pengalaman pertama dalam merekrut sekitar 1,3 juta pegawai dengan jumlah yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Perlu untuk merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai resiko dan berbagai persiapan lain yang diperlukan, termasuk mencoba keajegan sistem seleksi secara online bersama BPPT dan BSSN. Kemudian saya sampaikan ini beberapa rencana jadwal seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Ini untuk sekolah kedinasan, ini penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga itu sekitar bulan Maret minggu kedua, kemudian pendaftaran sekitar 9 sampai 30 April dan seleksi yaitu minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei dan bulan Juni. Ini ya. Kemudian pengumuman kelulusan nanti di setelahnya. Kemudian juga untuk CPNS dan P3K non guru. Ini penyampaian formasi ini diperkirakan pada bulan Maret minggu ketiga dan pendaftaran ini antara bulan Mei dan Juni minggu ketiga ini. Selanjutnya seleksi yaitu di antara bulan Juli sampai bulan Oktober. Ini yang tanda merah ini. Kemudian pengumuman kelulusan itu sekitar bulan November dan pemberkasan dan penetapan NIP yaitu November, Desember, Januari. Ini sampai tahun 2022. Selanjutnya untuk P3K guru.
ini penyampaian formasi ke Pemda yaitu minggu ketiga bulan Maret, dan pendaftaran sekitar bulan Mei dan Juni. Seleksi tahap 1 ini sekitar bulan Agustus minggu kedua kalau saya lihat di sini. Pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP ini sekitar masih Agustus minggu keempat sampai September ya. Yang ini. Selanjutnya seleksi tahap 2 yaitu sekitar minggu ke-1 dan kedua bulan Oktober. Pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP ini sekitar minggu ketiga ke-4 Oktober sampai November ini. Dan seleksi tahap 3 ini sekitar bulan Desember. Pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP ini Desember sampai Januari. Ini untuk rencana jadwal seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 yang bersifat tentatif. Artinya suatu saat ini bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia tentunya. Dan data ini langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Untuk teman-teman yang memang saat ini ingin mengikuti seleksi, baik seleksi sekolah kedinasan, CPNS dan P3K non guru, kemudian juga P3K guru, maka harus dipersiapkan seluruh administrasinya ya. Dan juga harus dipersiapkan dari sekarang hal-hal apa saja yang mendukung terhadap proses seleksi tersebut. Demikian informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.